Baik, pagi ini saya akan membawa Bapak-Ibu sekalian ke kerangka besar terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan semuanya. Jadi bukan hanya perkara FPPGPM gitu, karena kalau FPPGPM itu saya kira hal yang gampang lah ya untuk bisa dilakukan kalau kemudian kita sudah terbiasa. Tapi kita harus tahu dulu kenapa sih itu kemudian menjadi penting. Oke, jadi sekalian, ini masalah ya yang sudah sering sekali diomongkan lah sampai bosan mungkin dengarnya Pusmas. Ya, hari ini kan Pusmas semua ya, saking bosannya dengerin ini maksudnya. Artinya sebetulnya status gizi kita itu membaik kok secara nasional. NTB seperti apa nanti kita lihat di belakang ya, secara nasional membaik. Tapi masalahnya masih besar, masalahnya masih cukup besar, terutama di hulunya ya, masih besar, sehingga kita harus bisa mulai mencegah gitu, bukan hanya menangani. Oke, nah karena masalah ini besar ya, masalah kesehatan kita besar atau masih tinggi, maka kalau mau kerja kita efektif, kerja kita cerdas, kerja kita efisien, maka harus kenali dulu sasarannya. Siapa, di mana, dan bagaimana kondisi sasaran kita. Kalau mau kerja kita kemudian berdampak, dirasakan hasilnya. Kalau tidak ada, kalau kita tahu sasarannya siapa, hanya kemudian konsepnya besar saja, maka dampaknya apalagi di tingkat Pusmas itu tidak terlihat. Sehingga kita harus kenali dulu siapa sasaran kita, kondisinya gimana, dan di mana dia. Nah, sasaran kita siapa sih? Sama semua program di Pusmas. Entah KIA, entah gizi, entah promkes, entah sanitarian, itu sasaran sama. Yang pertama balita. Karena ini yang sudah kadung lahir nih. Sudah kadung lahir kemudian bermasalah. Di sana banyak sekali kemudian hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Imunisasi masih ada hampir separuh tidak lengkap. Di pantau pertumbuhan itu juga hanya separuh yang secara rutin. Kemudian makanannya itu saja, tidak beragam. Diare masih tinggi, maka status gizi pasti akan masih mengalami masalah. Nah, untuk bisa mengintervensi sasaran balita ini, ya kita harus tahu balitanya di mana, kondisinya seperti apa. Karena setiap permasalahan yang ada di balita, intervensinya justru pasti berbeda. Nah, ini yang sudah kadung lahir. Saya akan cepat saja ya. Nah, untuk bisa mencegah supaya yang lahir-lahir baru ini tidak bermasalah, maka kita harus cegah ke pabriknya, katakanlah gitu. Kalau saya bilang pabriknya, apa itu pabriknya? Ya ibu hamil gitu. Siapa dia? Ya ibu hamil gitu. Tapi masalah ibu hamil juga menjadi PR kita sama-sama. Bukan hanya KIA, tapi gizi punya andil di dalam. Separuh lebih ibu hamil, hampir separuh ibu hamil kita anemia itu karena memang kita belum mengontrol konsumsi apa yang diasup oleh ibu hamil tersebut. Bahkan saya meneliti di NTB ya, yang penambahan berat badannya itu secara menurut research ibu hamil itu hanya bertambah rata-rata 6-7 kilo. Saya melihat di NTB ibu hamilnya hanya makan nasi pakai lauk tempe, nasi pakai sayur, mungkin pakai plecing gitu, makan paling banter pakai telur gitu. Sungguh kurang protein hewaninya, sehingga penambahan berat badannya rendah, anemia tinggi. Apalagi kalau kita melihat konsumsi TTD masih 61%, itu kurang dari 90 tahun. Nah, ini PR betul buat kita semua ya Bapak-Ibu sekalian, ketika mau mencegah terjadinya stunting,
atau masalah gizi, maka pabriknya harus betul-betul digarap. Nah, pabrik ini atau ibu hamil ini, teman-teman gizi harus mulai masuk, Pak Jo. Tidak bisa melepas begitu saja ke program KIA, kira-kira. Karena pengelola program gizi di NTB pasti juga banyak bidangnya. Jadi harus mulai terintegrasi di sana. Kalau ada kelas ibu hamil, maka gizi harus masuk juga. Paling tidak kemudian sharing-sharing informasi pada saat lokakarya mini. Apa sih yang dibutuhkan ibu hamil dan sebagainya. Meskipun saya yakin semua sudah tahu, semua sudah paham gitu. Tapi kita harus memastikan ibu hamil itu kemudian cukup mengonsumsi gizinya supaya tidak anemia. Ini PR kita betul, ini PR kita betul. Kalau mau kemudian kita mencegah. Nah, tarik lebih jauh lagi, ada remaja di sana. Ya, ada remaja di sana. Nah, remaja ini ya, sasaran remaja ini saat ini menjadi tantangan betul buat kita. Untuk itu nanti di Perpres Stunting, Pak Jo, pembinaan calon pengantin itu minimal 3 bulan. Jadi tidak ada lagi wanita yang calon pengantin yang mau menikah tapi dia kondisinya masih anemia atau masih gizinya belum baik. Kenapa? Kalau kemudian gizinya belum baik, dia masih anemia, ketika ijab kabul pasti dia akan bereproduksi, sehingga ibu hamilnya nanti ketika menikah kemudian reproduksi, hasilnya nanti akan menjadi ibu hamil yang anemia juga, GERD juga. Itu yang menyebabkan muncullah resiko-resiko stunting baru ketika lahir. Jadi nanti teman-teman puskesmas gizi terutama harus juga memperhatikan bagaimana sih status gizi dari calon-calon pengantin. Yang ini salah satu penyebab yang sangat signifikan ketika dia berkontribusi terhadap bayi-bayi yang berisiko stunting. Selain ya, masa sasaran tadi juga ada masalah sosial ekonomi. Ini sudah saya tahu persis lah ya. Tapi seperti yang saya juga pernah ke NTB, melihat waktu itu ya ke mana itu sama Pak Menko PMK, ternyata anak stunting di NTB itu bukan hanya pada yang miskin juga ya Pak Jo ya, tapi juga kita pernah lihat tuh ada rumah yang tingkat gitu kaya tapi anaknya juga pendek stunting. Tapi juga ada yang masuk ke seberang jalan kemudian ke dalam juga anaknya stunting. Jadi kaya miskin ini memang stunting nggak melihat gitu. Masalah gizi nggak melihat karena pola asuh sangat berpengaruh di sana. Tapi memang ini memiliki kontribusi yang luar biasa. Oke, ini. Nah, kita harus bisa memetakan sasaran-sasaran balita tentu, kemudian ibu hamilnya juga kita harus petakan. Kalau kita nggak kenal, nggak mengerti siapa sasarannya, di mana dan bagaimana kondisinya, ya jangan berharap kemudian apa yang kita lakukan mempunyai dampak. Oke, ini program-program saya akan cepat saja. Ini sasaran kita, pendekatannya adalah pendekatan continuum of care. Oke. Ini penguatan intervensi spesifik kita ya. Strateginya tentu peningkatan kapasitas. Pak Jo dikawal betul Puskesmas. Ketika punya BOK Puskesmas, lihat konsepnya pemantauan pertumbuhan. Karena pada dasarnya yang memantau pertumbuhan di Puskesmas atau di posyandu itu kader, nakes kemudian mendampingi. Ketika nakes, teman-teman gizi TPG ini kemudian ke posyandu dan melihat kapasitas SDM di posyandu itu belum cukup, maka harus ditingkatkan kapasitasnya. Gunakan anggaran-anggaran sumber anggaran yang ada di Puskesmas. Pun demikian sumber anggaran yang ada di dana desa apabila kita bisa berkomunikasi dengan bagus dengan kepala desa. Karena di sana sangat memungkinkan menu-menunya untuk bisa meningkatkan kapasitas SDM.
Karena mau nggak mau, kader harus ditingkatkan kapasitasnya oleh teman-teman Puskesmas. Karena nggak mungkin tenaga kita cukup untuk mengcover seluruh sasaran, ya, mengcover seluruh sasaran. Lalu kualitas program juga harus ditingkatkan. Edukasi gizi penting sekali. Ketika posyandu tidak hanya kemudian datang timbang kasih PMT terus pulang, tapi juga harus ada edukasi yang diterima oleh ibu balita, oleh sasaran, supaya bisa diterapkan di rumah ketika pulang dari posyandu. Maka edukasi gizi itu menjadi sangat-sangat penting ya, untuk merubah pola asuh, untuk merubah perilaku masyarakat ketika melihat hal ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya penguatan manajemen intervensi seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa kita harus kenali, kemudian identifikasi masalahnya apa sehingga intervensinya akan tepat. Ini intervensi yang saya yakin sudah dilakukan oleh Puskesmas ya. Semua ini sudah dilakukan oleh Puskesmas. Namun apakah sudah tepat sasaran, sudah kena ke sasaran atau belum? Ini yang harus kemudian kita evaluasi. Untuk itu kita harus melakukan yang namanya surveillance. Ya. Tanpa dilakukan surveillance, kita nggak ngerti intervensi ini kenapa enggak, hasilnya bertambah atau enggak, dan sebagainya. Maka surveillance harus dilakukan. Oke. Nah, ngomong pemantauan pertumbuhan, karena ini juga acaranya dalam rangka pemantauan pertumbuhan ya. Jadi, mana tadi? Sorry. Oke. Jadi, dasarnya sudah sangat kuat sekali. Yang pertama ada PP nomor 2 tahun 2018 yang diterjemahkan di Permenkes nomor 4 tahun 2019 di bidang kesehatan. Ada 2 SPM di provinsi tentang bencana, ada 12 SPM di kabupaten kota, termasuk Puskesmas. Ini wajib diberikan, namanya SPM. Nah, ini kontrak kerja kita nih, selain dengan pemerintah juga dengan Tuhan, kira-kira begitu. Ya, dan cakupannya itu 100% loh, karena ini hak asasi manusia loh, SPM. Nah, kaitan dengan pemantauan pertumbuhan, ya, tumbuh kembang itu harus dilakukan rutin. Jadi Pak Jo, catatannya rutin, bukan catatannya hanya Februari dan Agustus saja. Kalau hanya Februari dan Agustus saja, kita akan terlambat. Sekali lagi terlambat, karena bukan perkara soal angka atau data saja, tapi justru terkait dengan pemantauan pertumbuhan yang di dalamnya ada penilaian pertumbuhan. Kalau hanya Februari Agustus saja, saya yakin terlambat intervensinya. Kenapa? Nah, apalagi sekarang nih, misalnya tadi dilaporkan sudah 80% itu Februari. Nah, Februari anaknya sudah kayak apa sekarang gitu. Sekarang udah bulan Juni. Maka yang dilaporkan sekarang yaitu pengukuran bulan Juni sekarang seperti ini, kondisinya seperti ini. Itu yang harus dilakukan. Karena surveillance ngomongnya, teratur, tepat waktu, terus menerus. Bukan survei. Kalau survei oke lah. 1 titik kemudian bisa diangkat gitu. Tapi kalau ngomong surveillance tidak bisa, harus kemudian teratur. Nah, ini nimbang ini minimal 8 kali loh. Ini minimal 8 kali. Jadi tidak cukup kalau Februari Agustus saja. Saya yakin ini sudah dilakukan, tapi datanya kemudian diabaikan. Udahlah, yang penting saya lapornya Februari Agustus gitu. Dan ketika bulan Maret sampai April, Mei, Juni, Juli, udah mau ada datanya atau enggak, yang penting saya dapat laporan dari kader, sekian yang BGM, sekian yang ini gitu. Tapi bukan itu konsepnya, ya. Bukan itu konsepnya. Kalau menimbang memang di SPM minimal 2 kali, meskipun di Permenkes 25 itu minimal 4 kali, ya, 3 bulanan. Lalu ada perkembangan, jangan lupa ada pemantauan perkembangan juga minimal 2 kali. Nah, perkembangan ini kemudian dikomunikasikanlah dengan dengan teman-teman KIA. Ya, karena perkembangan ini sangat penting ketika kita mengkonfirmasi anak yang stunting seperti apa.
Nah, ini vitamin A ini yang kemudian sering menjebak kita Februari Agustus, sehingga cakupan pemantauan pertumbuhan hanya tinggi di Februari Agustus untuk vitamin A. Yang seharusnya bukan kebalik polanya, pemantauan pertumbuhan ngikutin vitamin A, tapi bukan. Tapi justru vitamin A mengikuti pemantauan pertumbuhan. Nah, ini yang sedikit menjebak saya kira ketika ngomong, oh ya karena tinggi, karena ada vitamin A dan lain sebagainya. Oke, jadi sekali lagi saya mengingatkan ini SPM. SPM itu hukumnya wajib dan kita dinilai dari sini. Oke, ini surat edaran banyak lah ya terkait dengan pelaksanaan posyandu di masa COVID dan lain sebagainya. Saya kira nggak saya bahas karena biar cepat. Nah, pedoman pemantauan pertumbuhan dan perkembangan itu udah banyak sekali ya. Kalau di masyarakat itu ada buku KIA ya, semua orang kenal buku KIA. Seandainya seluruh nakes paham betul buku KIA dan juga mengedukasikan buku KIA ini ke masyarakat, ke ibu balita, maka saya yakin balitanya sehat gitu, ibu hamilnya sehat. Nah, ini kan kitabnya ibu hamil hingga anak usia 5 tahun, bahkan 6 tahun. Ya, ini kitabnya, ini rapotnya ini. Ya, ketika ada permasalahan kesehatan, di dalamnya bisa kemudian dilihat sesungguhnya, oh saya kurang apa sih, saya kurang apa. Kalau tidak bisa membaca, ada gambar-gambar gitu, yang bisa mudah dipahami. Ini disampaikan untuk keluarga dan masyarakat, termasuk kader. Nah, kita nakes, itu ada pedoman pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK. SDIDTK sedang direview juga karena pedoman pemantauan pertumbuhan juga ini sudah finalisasi, nanti akan dikirim ke seluruh puskesmas ini ya, pedoman pemantauan pertumbuhan ini yang baru. Ini baru ya, menyesuaikan dengan PMK nomor 2 dan lain sebagainya. Ini baru. Di rumah sakit juga ada pedoman pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini penting ketika ngomongin entry point intervensi itu datangnya dari mana? Ya dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gitu. Kalau nggak tahu hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya, gimana kita mau mengintervensi? Kira-kira begitu. Nah, ya. Oke. Nah, di dalam pedoman pemantauan pertumbuhan itu ada ranahnya di posyandu, ada di puskesmas. Ini algoritmanya. Nah, di posyandu ini harus kemudian ditingkatkan cakupannya. Ada persiapan sebelum hari buka, apakah di woro-woro, apakah dibikin undangan, apakah di WA group dan sebagainya. Kemudian di sini nama kader nih, kader itu kemudian melihat sampai ke penilaian pertumbuhan, bukan status gizi. Jadi di posyandu itu nggak ngomongin status gizi semuanya. Oh anak ini stunting, oh anak ini gizi buruk, enggak. Tapi menilai anak ini tumbuh atau tidak, naik atau tidak, itulah kemudian di posyandu. Nah mungkin sering salah kaprah sehingga apalagi sekarang heboh tentang stunting gitu. Di posyandu kemudian sampai ngukur, oh ibu anaknya stunting. Aduh, ini yang kemudian salah kaprah. Ya. Nah itu ditentukan oleh siapa? Oleh nakes. Ketika data-data tadi hasil penampungan pertumbuhan berat badan dan timbangan dan tinggi badan, maka puskesmas itu menilai status gizinya, ya, menilai status gizinya. Apakah dia gizi kurang, gizi buruk, gizi lebih, pendek dan lain sebagainya. Termasuk masalah kesehatannya, apakah dia anaknya sakit atau tidak. Ya terutama anak-anak yang pada saat di posyandu diketahui dia ada gangguan pertumbuhan, tidak naik katakanlah. Nah ini kemudian dinilai oleh teman-teman nakes, ya teman-teman tenaga kesehatan, terutama ahli gizi atau tenaga gizi. Untuk bagian teman-teman bidan juga harus bisa memahami hal ini, ya, karena banyak sekali TPG kita juga yang masih background bidan. Oke, ini saya kira yang sama-sama kita harus juga pahamkan. Nah, KMS kita sudah berubah, tidak lagi hijau kuning. Ya, kenapa berubah? Ya, karena ini sesuai dengan PMK nomor 2 dan diskusi waktu itu. Ya, kalau hijau kuning, banyak sekali kader menyimpulkan ketika masih di hijau,
walaupun dia tidak naik tapi dianggapnya sehat karena masih di hijau gitu. Baik kok Bu, anaknya masih di hijau gitu. Sehingga KMS disesuaikan tidak lagi berwarna-warni hijau kuning tapi dari garisnya. BGM sekarang dinaikkan ke -2 ya. BGM itu sekarang di -2, bukan lagi -3 ya, bukan lagi -3. Tapi ketika sudah di bawah garis merah di sini, ini sudah dilaporkan BGM. Underweight itulah kemudian sudah BGM. Ya, di sini juga ada garis oranye nih, garis oranye. Risiko berat badan lebih. Ketika garis oranye, hati-hati. Ya. Ketika ada anak yang naik-naik terus, kemudian nembus garis oranye, itu hati-hati. Karena anaknya kemudian berisiko obesitas atau gizi lebih. Itu nanti akan timbul masalah baru lagi. Nah, ini hal baru yang kemudian teman-teman Puskesmas harus juga mulai memahamkan kader. Karena buku KIA yang baru sudah seperti ini untuk KMS. Ya, untuk KMS. Oke. Nah, ini kemudian melihat laju pertumbuhan balita. Inilah yang kemudian di surat undangan penilaian pertumbuhan. Penilaian pertumbuhan. Jadi ini kan dianggapnya naik ya. Kalau kader melihat. Kalau dulu di hijau masih nganggapnya naik tuh. Ya. Tapi sesungguhnya titik yang di sini ini kemudian menjauhi garis hijau ini. Sehingga dia tidak naik. Ya, meskipun yang paling gampang kemudian teman-teman pasti sering melihatnya dengan beratnya nggak nyampe 800 gitu, sehingga dia T itu. Kalau di EPPGPM nanti jangan kaget karena dia ngitung dari Z-score. Kalau di EPPGPM ketika nilai Z-score di bulan ini lebih buruk daripada nilai Z-score di bulan sebelumnya, maka dia pasti dinyatakan T atau tidak naik ya. Nah, kalau Pak Jo bayangkan, kalau hanya kemudian bulan Februari dan Agustus, maka kita akan terlambat melihat ini, ya. Kita akan terlambat melihat ini, sehingga anaknya sudah di sini nih, turun. Yang harusnya naik. Gitu. Kenapa? Karena kita terlambat. Nah, tapi kalau misalnya kita punya seperti ini, harusnya ini bisa diintervensi supaya tidak turun gitu. Harus bisa dideteksi dini dan diintervensi supaya tidak turun grafiknya. Ya, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian harus bisa mulai merutinkan gitu ya, merutinkan pemantauan pertumbuhan pada balita tersebut. Oke. Ini tindak lanjut dari hasil penilaian status pertumbuhan. Apabila naik, kemudian selalu diberikan pujian. Ini bisa dilakukan oleh kader ini kader ya, dan sebagainya. Kalau tidak naik, kemudian bisa dilanjutkan. Nah, kalau tidak naik, ini juga harus kemudian itu disampaikan kita memiliki risiko ada gangguan pertumbuhan pada anak tersebut, termasuk tadi yang sampai garis oranye. Nah, melihat status pertumbuhan atau status gizi, maka kita tidak cukup dengan hanya satu indeks saja, ya, tidak cukup dengan satu indeks saja, ya. Tapi juga harus melihat dari minimal 2 indeks, karena intervensinya akan berbeda ya. Intervensinya akan berbeda oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Itu sebagai background Pak Jo mengingatkan sebetulnya saya ketika ngomongin EPPGPM itu bukan hanya soal angka-angka. Ya, bukan hanya soal angka-angka, tapi juga harus kemudian pentingnya informasi status pertumbuhan dari balita.
Nah, pelaporannya memang kemudian kita menggunakan EPPGBM. Di sini sudah jelas. Inti dari EPPGBM, kalau saya boleh mengingatkan, data-data semua itu kan asalnya dari Posyandu ya, atau Yankes lain. Nah, nanti Pak Jo, ya Pak Jo, ini kita mau nggak mau ya, apalagi sekarang ini kemudian heboh BKKBN Pak Jo. Maka Posyandu PKB PAUD di NTB harusnya mulai diinisiasi kegiatan bersama. Saya di pusat sudah nge-push, ya, kemarin juga di eksposnya BKKBN sudah nge-push dan menyampaikan bahwa trias Posyandu BKB PAUD itu harus kemudian sama-sama. Kenapa sasarannya sama? Bisa jadi kadernya juga sama. Jadi supaya tidak terkesan hanya minta data, katakanlah seperti itu, maka harus kemudian kerja sama-sama. Ya, sehingga mantan pertumbuhan nanti ya, trias Posyandu BKB PAUD yang sama-sama LKD nantinya, ini akan menghasilkan data ini nih kira-kira, ya, akan menghasilkan data ini. Nah, data ini bisa diinput oleh kader, ya kader Posyandu atau kader BKB atau apa, bisa oleh TPG, bisa oleh bidan. Nah, nanti caranya gimana kok kader bisa berkontribusi ngentri, ya ini yang penting nih nanti ya, supaya nanti TPG di Puskesmas nggak kewalahan caranya nanti di belakang. Nah, data dari sini kemudian kan kita input nih. Begitu ada EPPGBM yang secara elektronik, maka itu bisa menilai status pertumbuhan dan menilai status gizi ya, dengan EPPGBM secara otomatis. Nah, kalau ada status gizi yang dia bermasalah, maka dia akan masuk lonceng. Nah, ketika masuk lonceng ataupun tidak, maka teman-teman nakes yang ada di ruangan ini itu kemudian harus mengkonfirmasi dan memvalidasi. Apakah betul pengukuran ini? Apakah betul yang diterima ini? Apakah betul kader sudah sesuai dengan standar? Hati-hati Pak Jo, bukan hanya yang bermasalah gizi sesungguhnya, tapi yang normal pun harus kita antisipasi. Terlebih kalau ada laporan yang ekstrim. Artinya 6 bulan lalu stuntingnya misalnya 15 atau 20 atau lebih. Tapi kok bulan Februari turunnya jauh sekali ya. Padahal cakupannya hampir sama gitu. Maka Pak Jo harus mulai menaruh curiga gitu kira-kira. Mohon maaf ya, ini teman-teman Puskesmas ya. Apakah ada salah pengukuran sehingga kok semuanya jadi normal gitu? Apakah ada salah input sehingga semuanya jadi normal gitu? Nah, ini yang harus kemudian dikonfirmasi dan divalidasi. Ya. Kalau sudah dikonfirmasi dan divalidasi, datanya diupdate, maka nanti status gizi akan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kenapa? Kalau kondisi di lapangan tidak sesuai, maka kebijakan intervensinya pun akan tidak tepat gitu. Ini yang hati-hati. Jadi sekali lagi, EPPGBM atau gizi terpadu itu bukan hanya point entry ya, bukan hanya di assessment. Ini assessment nih, assessment ya. A1 ini, bukan hanya di A1. Tapi juga harus ada analisis di A2-nya. Harus dilakukan A2-nya nih, A2-nya. Mohon maaf ya saya coret-coret ya, tapi nanti saya hilang di slide-nya. Nah, supaya apa? Action-nya, ini A3-nya, ini tepat gitu. Mungkin nggak semuanya harus dikasih PMT, itu ada yang butuhnya yang lain gitu. Jadi sekali lagi ngomong surveillance bukan hanya A1. Ya, percuma data 80% kemudian kalau kita nggak diapa-apakan. Oke, nah, ini EPPGBM saya kira semua udah paham betul. Pak Jo, saya nanya ya teman-teman di ruangan, masih ada nggak yang belum pernah buka ini? Semua sudah kan? Sudah ya Pak Jo ya? Itu yang memang masih artinya baru ya, karena tadi adanya perubahan, makanya peserta yang hadir di sini juga
masih ada yang ya tentu tadi itu belum maksimal melihat aplikasi kita itu. Oke, artinya semua puskesmas sudah bisa masuk ke PPKPM kan? Ya. Oke. Kalau semua sudah bisa masuk ke PPKPM, maka yang pertama dilihat adalah daftar balita ya. Menu yang pertama lihat adalah daftar balita. Ada teman-teman puskesmas, daftar balita. Lalu yang kedua adalah lonceng. Lonceng ini yang dilihat Pak. Ya, yang dilihat adalah lonceng. Lonceng. Ketika loncengnya diklik, kemudian masih ada masalah, masih ada angkanya, artinya puskesmas itu masih ninggalin PR bermasalah gizi. Gitu. Nah, PR bermasalah gizi. Mungkin ketika diklik namanya ya muncul rujuk dan lain sebagainya, balita tersebut sudah pernah ditangani dan sebagainya, namun belum diisi tindakan. Gitu. Isi tindakan itu apalagi ya, nanti kita main di sana ya. Isi tindakan apa ini? Ya, belum diisi tindakan. Nah, setelah ini saya akan buka aplikasinya. Isi tindakan. Nah ini yang sering sekali kemudian teman-teman lupa fungsi dari PPKPM ini. Jadi bukan hanya sekedar input, datanya udah masuk nih, ada namanya gitu kan, ada pemantauan pertumbuhannya sekian persen, selesai di situ enggak. Tapi harus dilihat juga di daftar balita, ini kan ada kelihatan ya, ada fungsi-fungsi yang banyak ini. Yang fungsi ini kemudian membantu pelaporan dan pencatatan dan pelaporan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ada balita yang pindah, tidak usah dihapus, tidak dihapus, tapi klik pindah. Sekali lagi, kalau ada yang balita pindah, maka kliknya pindah, bukan klik hapus. Kalau ada balita yang lulus juga tidak boleh dihapus. Hapus ini hanya untuk yang double, yang ada apa? Balitanya sama, niknya beda sehingga double, hapus. Gitu. Tapi sekali lagi, yang lulus, yang pindah itu tidak boleh dihapus. Klik aja pindah, gitu. Dia otomatis akan keluar gitu, dari sasaran. Yang lulus jangan dihapus. Kenapa? Dia akan tersimpan secara otomatis di luar sasaran balita. Yang mungkin di daftar balita masih ada, jumlahnya masih ada gitu. Tapi ketika umurnya dipilih, difilter ya, difilter umurnya umur balita, maka sasarannya adalah semuanya sasaran balita gitu. Kenapa kok tidak dihapus? Ya karena kalau dihapus akan berpengaruh di pengukuran sebelumnya, karena balita itu akan dihilangkan. Hati-hati. Nah, lalu di sana ada penambah ukuran dan sebagainya. Ini apabila dilakukan secara input online satu-satu. Ini fungsi-fungsi ini kemudian bisa dimanfaatkan. Oke. Nah, yang kedua ada menu kohort, Pak, yang menjawab tadi SPM. Ada menu kohort yang menjawab SPM. Ini udah lama yang ada ya, kalau yang sudah sering buka sih pasti tahu. Kalau kemudian datanya ada, di sini ada buku KIA, ada imunisasi, ada penimbangan dan pengukuran, dan ada vitamin A dan sebagainya. Ini nanti akan menjawab bagaimana SPM-nya. Kalau penimbangannya semacam ini, hanya mengandalkan Agustus atau Februari, maka SPM-nya ya tidak gitu, tidak memenuhi gitu. Ya, nah teman-teman harus mulai melihat ke sini. Nanti juga akan kelihatan ya, karena itu data yang ngukur yang nimbang kader, tinggi badan ini bisa jadi ada yang turun, Pak. Kelihatan nih, selain kita bisa melihat di grafik ya, tapi di kohort ini akan kelihatan. Kader saya ngukurnya gimana kualitasnya ya. Oh ternyata kok ada yang turun ya, saya nggak teliti nih gitu. Ini sangat bisa terjadi ya, padahal tinggi badan nggak mungkin turun gitu. Nah ini manfaatkan betul menu-menu ini. Menunya di PPKPM itu ada banyak ya, ada di laporan ya. Ini yang menu laporan itu ada banyak. Ini banyak sekali menu di sini. Ini silakan dimanfaatkan ya. Klik-klik aja nggak apa-apa. Klik-klik aja nggak apa-apa kalau di laporan. Ya. Kalau di laporan tuh klik-klik aja. Yang sering diminta kemudian TPK saya minta data ini dong, saya minta data itu dong. Ya adanya di laporan. Ya, adanya di laporan.
Ya. Oke. Betawi ini ya. Ini Oke, yang berisik ya. Oke. Oke. Itu menu kohort. Nah, selanjutnya ini perkembangan. Karena ngomongin tumbuh kembang, perkembangan pun ada di EPPGPM yang harus dimanfaatkan. Nah, ada input perkembangan sesuai dengan buku KIA. Jadi teman-teman TBK, kalau ke posyandu, ingatkan kadernya supaya ibu-ibu balita di rumah itu bisa melihat halaman belakang itu. Halaman belakang itu ada ngomongin perkembangan balita. Bu, anak ibu umur sekian, dipantau ya perkembangannya ya. Seperti apa? Sudah bisa ini belum? Sudah bisa itu belum? Contoh ini ya. Contoh nih anak saya. Ini ada anak nih usianya 2 tahun ya. Pada umur 2 tahun, anak ini sudah bisa naik tangga belum gitu. Sudah bisa coret-coret pensil belum? Bisa menunjuk atau belum? Bisa menyebutkan kata-kata belum? Kalau umur 2 tahun belum, ya ada yang belum, maka konfirmasikan ke tenaga kesehatan. Konfirmasikan ke tenaga kesehatan, ke bidan terutama yang sudah dilatih SD/TK. Karena ini sangat penting perkembangan selain pertumbuhan. Oke, saya akan cepat saja. Ini salah satu contoh aja yang nanti bisa diikuti. Termasuk KPSP, kuesioner pra screening perkembangan juga sama ya dengan tadi. Ketika pada anak pada kelompok umur 36 bulan dia sudah bisa ngapain. Kalau ada 3 yang tidak bisa, maka dia akan meragukan perkembangannya. Kalau ada 4-5 dia tidak bisa melakukan screening perkembangan ini, maka di cohort itu dia mengalami yang tidak ada ya untuk SD/TK. Dia mengalami penyimpangan perkembangan. Ini yang Saya kenapa? Ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian harus perhatikan betul ya. Oke. Nah, nanti mungkin saya praktikkan juga ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Jo. Yang baru hadir langsung di-mute ya, biar enak ya. Oke. Untuk bisa mempercepat inputting data ya, Pak Jo, saya yakin di NTB kan sudah tinggi ya. Ini identitas, manfaatkan betul menu impor ini. Ya, manfaatkan betul menu impor. Ada impor identitas, ada impor pengukuran. Nah, sering banyak sekali pertanyaan, Pak, saya sudah upload sekian hasil penimbangan, tapi kok nggak muncul, Pak, gitu. Karena banyak juga yang lupa impor pengukuran itu tidak bisa dilakukan kalau belum di-input identitasnya. Oke, sehingga langkah-langkahnya adalah memastikan identitas tersebut sudah masuk ke dalam EPPGPM. Ya. Baru kemudian nanti bisa di-input secara cepat pengukuran yang dilakukan secara rutin oleh teman-teman puskesmas. Oke, ini menu apa? Menu untuk input pengukuran identitas yang dilakukan melalui Excel di EPPGPM. Nanti kita bisa praktik saja. Mungkin yang di ruangan yang pakai Zoom lebih baik dimatikan saja ya. Nah, dimatikan saja supaya tidak terganggu. Saya juga agak terganggu. Oke. Ini nanti secara cepat aja ya, Pak. Nah, yang input pengukuran juga sama tadi saya sampaikan. Nah, ke depan Pak Jo, Bapak Ibu sekalian, puskesmas ya, karena apalagi nanti Agustus menjelang bulan timbang Agustus, bulan vitamin A ya, maka formulir Excel yang ada di EPPGPM ini harus dimanfaatkan betul. Kalau mau datanya bisa terinput secara cepat ke dalam EPPGPM.
Jadi yang sekarang harus dilakukan adalah teman-teman Pusmas masuk ke impor pengukuran, kemudian diekspor datanya per posyandu. Ingat ya, per posyandu. Per posyandu. Ya. Diekspor datanya per posyandu. Ini posyandu nih, harus diisi posyandunya. Supaya nanti keluarnya adalah data-data yang ini per posyandu ini. Sehingga nanti file Excel yang ada di hasil ini bisa di print untuk diberikan di meja 2 di posyandu tersebut. Sehingga ketika hasil timbang ukur di meja 2 itu sudah langsung tercatat di form yang sesuai dengan EPPGBM. Nah, mekanismenya ngentrinya gimana? Nah, setelah sesuai dengan form EPPGBM, data itu disalin ke Excel yang pasti teman-teman sudah familiar gitu. Kalau komunikasinya bagus dengan kader, kalau komunikasinya bagus dengan program lain, maka bisa dibantu untuk menginputkan ke dalam Excel. Jadi teman-teman Pusmas, TPG tinggal mengupload hasil Excel tersebut. Sehingga akan sangat efektif dan efisien waktu kita untuk menginput. Karena masih ada kegiatan lain, intervensi, validasi, ya, selain hanya menginput. Gitu. Nah ini nanti kita praktekkan di NTP seperti apa. Nah, tindakan juga penting. Lonceng tadi, ya, yang udah ketahuan lonceng, datengin ke rumahnya, kemudian diidentifikasi faktor determinannya. Nah, diidentifikasi faktor determinannya, sehingga akan ketahuan saya ketika datang ke rumah Dahlan, kita kata balita Dahlan, kemudian Dahlan sudah punya apa gitu. Oh Dahlan PPGBM ini. Ya, Dahlan belum punya ABCD gitu. Bagaimana saya mau bawa laptop, mau bawa ke sana ini? Atau menurut Anda dulu pakai laptop saya dulu sebentar deh. Ya pakai. Menurut mau turun apa mau apa ini? Saya turunin. Saya turunin laptopnya ya. Ya dan nanti tunggu saya di luar ya. Saya pas selesai ya. Selesai. Oke. Jalan saya. Ya. Ya Bu, jalan Bu biar sehat. Oke. Oke ya, saya lanjutkan. Ini tindakannya yang kemudian teman-teman harus juga lakukan. Dan dia. Nah. Saya belum bisa masuk ini ke susahnya. Kita mau ke sana ini ke Dikbud dulu. Mau isi materi dulu sebentar. Mohon izin Pak Dahlan mungkin bisa masuk Bu Hendra lagi rame orang dari isi. Bapak, karena kontrol hostnya ada di Bapak. Terima kasih. Ya, saya jadi ini ya. Mohon bantu karena di hostnya kami sudah serahkan ke Bapak. Iya, iya. Ada Halo? jadi Yang akun Bu Hendra Sundari, Pak. Iya. Artinya saya selain paparan juga saya ngeklik kasih. mute gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ya nanti itu jadi co-host juga ya, yang di Dinkes juga jadi co-host ya, jadi nanti bisa juga bantu ya. Oke, ini prevalensi stunting nih. NTB itu saya kaget juga tadi Pak Jo, ternyata naik ya dari survei. Dari survei itu naik, tapi sekali lagi saya terus terang sama angka-angka itu nggak begitu ini. Sama angka-angka yang kayak gini itu oke lah, itu survei ya. Tapi ini membuktikan gap pemantauan pertumbuhan di NTB yang sekian persen itu bisa jadi kemudian menyumbang kenaikan ini Pak. Gitu. Ya, kenaikan ini. Kenapa gap itu? Nah, ini perhatikan ya. Ini ada survei, Ini tahun 2018, ini tahun 2019 kan. Nah, data rutin itu ada di tengah nih, data rutinnya ada di tengah nih. Data rutin itu ada di tengah. Ya. Kalau data rutinnya kita hanya tahu di bulan Februari,
Oke. Kayak ke mute ya. Oke. Saya ulangi ya, Pak Jo, ini data survei. Saya nggak begitu ini dengan data survei ya. Ya, saya ulangi jadinya ke mute ya. Nah, oke. Ketika NTB ini naik, ini bisa jadi ya, naiknya ini itu karena memang kita hanya mengandalkan Februari Agustus. Ya. Masih ada gap jumlah sasaran yang tidak terkontrol gitu karena nggak datang ke posyandu, karena nggak diukur dan sebagainya, nggak dipantau pertumbuhan secara rutin lah ini. Ini ada data survei, ya. Ini ada data survei. Fungsi surveillance itu di tengah ini yang merah, yang saya pakai merah. Ya. Data surveillance di tengah. Kalau kita hanya mengandalkan Februari, ini bulan 2 ya, bulan 2 Februari dan ini bulan 8 Agustus. Surveinya itu ada di sini nih. Ya. Surveinya itu ada di tengah. Ya. Iya. Ketika cakupan Pusing ya saya hari ini. Ya, ada sana ada Mbak. Enggak, udah. Oke, jalan, mohon maaf. Kan ada yang dari kesulitan belum masuk. Karena di luar peserta juga ada yang kami minta masuk dari luar, mohon izin. Oke. Apa? Oke ya. Jadi sekali lagi, kalau surveillance-nya ini kemudian tidak dilakukan secara rutin, kita akan sering kecolongan. Pertama, nah data PPKM itu ngawal antar survei. Ketika cakupan di Februari itu katakanlah 80%, masih ada 20% yang tidak terpantau. Ya. 20% yang tidak terpantau itu ya. 20% yang tidak terpantau itu ya. Itu artinya bisa menyumbang kenaikan yang ada di NTB. Ya. Apalagi kalau pantauannya hanya Februari dan Agustus saja. Sehingga pentingnya pemantauan pertumbuhan setiap bulan ini adalah untuk ngawal nih. Untuk ngawal nih, bagaimana sih kondisi di wilayah saya, bagaimana kondisi di wilayah saya bulan ini. Kalau cakupan di sini rendah, saya harus bisa memotivasi, mengedukasi supaya cakupan di bulan berikutnya tinggi. Ketika cakupannya tinggi, ya, dan datanya bisa melihatkan populasi, dari survei kapanpun hasilnya akan bisa berimpit dengan data rutin yang Bapak Ibu sekalian punya gitu. Ya. Inilah kemudian pentingnya pemantauan pertumbuhan yang dilakukan secara rutin oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini terlihat di sini Pak Jo. Masih selalu seperti ini. Ini data yang mungkin Pak Jo sekarang sudah update ya. Februari itu 72,6%. Januari 13. Kenapa kok kemudian ini turunnya jauh sekali nih? Turun jauh sekali. Kalau alasannya pandemi, nah ini bisa nih Februari bisa 72,6 bahkan 80%. Ya. Kenapa kok kemudian Maret hanya 12? Padahal survei itu biasanya di bulan-bulan ini nih survei. Sehingga jangan kaget tadi kalau misalnya angkanya naik gitu. Ya, angkanya naik. Jadi Bapak sekalian, kalau di sini bisa 72, maka di sini juga harusnya ya, harusnya bisa stabil gitu. Stabil itu bahkan bisa naik gitu kira-kira. Pemantauan pertumbuhannya. Ini yang perlu dikejar, bahwa pemantauan pertumbuhan yang kemudian kita harus bisa kejar. Nah ini kondisi Juni NTB. Depresi sangat rendah. Ya.
apakah karena memang belum diinput data-datanya, atau memang Juni cakupannya rendah gitu. Ini baru 7% loh, ini padahal udah tanggal 29. Yang kemarin kemudian sudah diakses oleh Kepala BKKBN, dan hari ini Pak Menteri juga ngomong hasil penimbangan Februari jumlahnya sekian yang diinput ke dalam BPKBM. Hari ini Pak Menteri bicara di acara Harganas. Jadi ini sasaran di NTB berapa Pak Jo? Di NTB kita punya balitanya 400 sekian. 400 ya sesuai itu sasaran entry 400 700 sekian ribu. Oke. Sekitar 500 mana? 480 nih. Ya. Oke, kalau misalnya sasarannya ini mungkin sudah 100%. Ini sasaran ini sudah 100%. Maka ini modal yang sangat bagus untuk bisa kemudian Bapak Ibu sekalian itu hanya menginput pemantauan pertumbuhannya. Ya. Ini jadi modal yang bagus yang harus dimanfaatkan. Karena kita udah tahu sih siapa di mananya kan udah tahu. Jadi gimana supaya setiap bulan kemudian itu data secara masuk secara rutin, namun tidak perlu menyita banyak waktu gitu kira-kira. Itu kan yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan oleh teman-teman ya. Ini stunting juga sama nih, stuntingnya jauh banget kan Pak Jo ya. Kalau ini kan luar biasa nih NTP ya. Ya di sini itu udah 21 nih, 21% dari 7%. Ini masih sangat jauh. Ya, ini sangat jauh. Bahkan ada satu daerah yang memang ya, Kabupaten Bima ini datanya kemana itu bulan Juni. Ya, yang kita juga harus bisa evaluasi. Ini data tadi pagi nih saya jam 7 tadi pagi saya ambil ya datanya dan hasilnya masih banyak. Oke lah, nanti kita sama-sama. Itu masih belum bagus. Nah, peningkatan kualitas ini menjadi sangat penting. Saya ulangi lagi ini ya dari yang skema di atas tadi. Jadi Bapak sekalian, bukan perkara soal angka-angkanya yang sebetulnya. Nah, tadi makanya 21% ini bukan soal itu. Tapi lebih bagaimana pemanfaatannya. Ya. Ini tidak bisa dibanding-bandingkan, ya tidak bisa dibandingkan karena metodologinya berbeda. Ya, makanya yang harus dilakukan apa? Kita harus analisis dan validasi. Ya, analisis dan validasi. Kalau gapnya ini masih tinggi ya kan betul karena cakupannya masih rendah. Gitu. Tapi kalau cakupannya sudah mulai tinggi di atas 80 seperti halnya bulan Februari yang tadi dilaporkan, maka gap ini akan menjadi lebih berimpit ya. Kalau kualitasnya kemudian kita sudah analisis atau sudah kita validasi. Sekali lagi, untuk menjaga kualitas maka penting kita lakukan evaluasi peningkatan kapasitas, evaluasi alatnya, dan yang paling penting ini, percuma kalau kapasitasnya ditingkatkan, alatnya terstandar, tapi nggak ada yang datang gitu, posyandu, gitu. Nggak ada yang ditimbang gitu, nggak ada yang diukur kira-kira, ya percuma. Gitu. Ya percuma. Sehingga harus sama-sama. Gitu. Harus bisa sama-sama kemudian tergerak sehingga cakupannya besar, datanya bagus sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Oke, untuk itu komunikasi sekali lagi menjadi sangat penting antar program. Kalau di ruangan yang sekarang ini adalah hanya TPG, ahli gizi katakanlah, maka harus berkomunikasi dengan program lain, terutama bidannya karena KIA sasaran sama. Nah, harus berkomunikasi karena sasaran sama. Sampaikan manfaat-manfaat setelah adanya data itu gitu. Ya, kita nggak bisa nyuruh orang ngentri tanpa tahu manfaatnya apa kan ngentri gitu. Jadi harus disampaikan manfaatnya sebelum kita kemudian meminta untuk membantu mengentri. Mapping identifikasi ya sumber data yang ada untuk dalam rangka konvergensi percepatan pemerintahan.
Yang ketiga adalah peningkatan peran pemberdayaan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah diberdayakan, insya Allah nanti teman-teman Puskesmas pun akan semakin enak bekerjanya. Oke, saya kira itu secara ini Pak Jo. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan juga langsung ke aplikasinya. Permasalahan apa saja yang teman-teman perlu eksplor gitu ya. Selain saya nanti akan mempraktekkan untuk persiapan bulan timbang Agustus ya, dan juga pemantauan pertumbuhan Juli besok ya. Silakan Pak Jo, saya kembalikan ke Pak Jo. Jangan lupa like, bagikan, and subscribe YouTube ini. Terima kasih.